Saya yakin sekali kalau kecurangan itu memang ada, tapi tidak hanya dilakukan oleh pendukung 02, tapi semua pendukung dari semua paslon. Tapi saya pun lebih yakin bahwa kemenangan Prabowo Gibran bukan karena kecurangan, tapi karena orang-orang Indonesia, para pemilihnya, tidak menyukai orang yang sombong dan arogan. Saya akan buktikan dengan kartu-kartu saya. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Secara kasat mata saja, Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar. Tentu saja kalau dilihat siapa yang paling pintar dan paling cekatan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, ia jelas saja Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Pak Prabowo ini, quotes on quotes, hanyalah seorang serdadu yang setia pada nusa dan bangsa, yang kalau harus dibandingkan dalam skill untuk mengelola negara secara langsung on daily basis, tentu saja pasti akan kalah dengan dua orang yang lainnya. Ini pun terlihat saat beliau kemarin itu harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Hal yang sifatnya teknis ini tidak dikuasai secara langsung. Tapi bukan itu yang diperlukan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Terlebih lagi, beliau rupanya belajar banyak dan mulai mengetahui citra seperti apa yang harus dimunculkan agar dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan mengapa kepintaran dan pengalaman untuk mengelola pemerintahan secara langsung yang dimiliki oleh Mas Anies dan Mas Ganjar ini terus berubah menjadi sebuah pertunjukan tentang kesombongan dan arogansi. Maka kita akan tahu dan melihat bahwa meskipun dituduh curang, kemenangan ini tak terelakkan. Dan quick count serta real count ini masih selaras. Quick count pun ini dilakukan tidak hanya oleh lembaga survei yang diidentikan sebagai pendukung dari Pak Prabowo seperti Denny JA, tapi juga ditunjukkan lembaga survei yang jelas-jelas di sini pro kepada 03, Carta Politika. Maka sangat mustahil jika ternyata kemenangan sebesar ini disebabkan oleh kecurangan. Dan tidak hanya itu, ucapan selamat pun berdatangan dari berbagai presiden dan pemimpin dunia yang semakin menguatkan posisi. Tapi entah mengapa 01 dan 03 ini masih enggan untuk memberikan selamatnya. Ya secara objektif memang harus menunggu pengumuman dari KPU nanti. Tetapi mengapa 01 dan 03 seakan-akan tetap memperkarakan perihal kecurangan, mendukung dilakukannya demo di mana-mana. Yang saya kok was-was dan menduga-duga apa jangan-jangan diarahkan menuju ke turun ke jalan? Saya takut ini jadi kerusuhan. Mengapa jika orang di luar negeri di sini sudah memberikan selamat, tapi orang-orang di dalam negeri ini masih mempertanyakan. Dan yang saya aneh di sini, masih tetap melakukan serangan-serangan seperti saat debat kemarin. Apa belum kapok? Hal-hal yang terjadi dalam debat ini akan terulang terjadi lagi di masa-masa sekarang. Ingat loh, pemilih yang kemarin telah memilih, ini tetap mengamati apa yang dilakukan. Silent majority is real. Mas Ganjar ini terutama yang masih aktif menyerang, kayaknya belum merelakan semua yang terjadi. Dan masih berusaha untuk menunjukkan kecurangan-kecurangan dan juga terlihat belum puas dengan apa yang terjadi. Mas Anies ini tampak lebih sadar. Makanya dia tampak berhenti menyerang dan kalau ditanya, jawabannya itu seperti aktif yang pasif. Jadi seperti menyatakan sesuatu tapi secara tersirat, bukan tersurat. Maka ini sebenarnya adalah sebuah hal yang harusnya disadari oleh Ganjar Pranowo dan tidak diulang kembali. Apalagi Prof Mahfud yang kayaknya semakin offset aja setiap harinya. Dia yang seharusnya di sini bisa dan masih memiliki kesempatan untuk masuk lagi di kabinet, kayaknya masih belum bisa move on dan sakit hati sekali. Karena 2 kali nyaris jadi wakil presiden, gagal maning, dan kayaknya beliau udah enggan mencoba lagi nanti. Maka saya pikir kemarahan ini yang terus kemudian termanifestasi, yang saya duga ini sekarang sedang disalurkan dan belum terlihat ada di puncak dan terlihat akan menurun dalam waktu dekat. Pelantikan ini tak terelakkan. Dan sepertinya Bu Mega pun ini tampak enggan untuk mendorong terjadinya hak angket ini dilakukan. Maka saya pikir skenario good cop and bad cop yang pernah saya katakan ini sedang dilakukan saat ini. Dan skenario bad cop menyerang Presiden Jokowi dan juga Prabowo dan Gibran dengan pertanyakan kemenangannya atas karena dasar kecurangan, ini adalah sebuah cara untuk merawat para pendukung mereka yang masih belum puas juga. Untuk apa? Nah, kita akan lihat lagi nih. Saya pikir adalah untuk nanti ditentukan PDIP ini akan bergabung ke koalisi berikutnya atau dia akan menentukan sebagai oposisi. Dan ini pun akan dilakukan setelah melihat hasil dari pilihan dari pilkada yang akan dilakukan di akhir atau penghujung tahun 2024 ini. Kira-kira akan seperti apa nanti?
Dan akan seperti apa PDIP? Akankah kembali kepada fitrahnya partai oposisi atau kembali ikut walaupun sedikit menikmati kemenangan untuk bersama dengan koalisi yang semakin besar setiap harinya? Nah, sedangkan masyarakat sendiri yang diajak turun ke jalan dan mungkin beberapa orang ini diduga pengen malah adanya sebuah kericuhan ya. Ini sepertinya udah males untuk ribut-ribut lagi, apalagi di bulan Ramadan mereka pengennya ibadah, ketemu keluarga, beli baju baru, dan merayakan Ramadan dengan lebih meriah lagi karena adanya pandemi kemarin. Sudah mulai hilang selera untuk ikut ke perpolitikan dan turun ke jalan. Jadi kalau saya kira ini hingga masalah waktu. Sampai akhirnya ya semua akan berjalan kembali baik-baik saja. Karena tadi itu orang Indonesia ini nggak suka ribut-ribut. Sedangkan para boir politik di sini masih terus mencoba dan mencoba. Hingga akhirnya mungkin nanti duitnya akan habis. Dan kalaupun di sini duit habis, maka perlu suntikan dari luar negeri. Tapi jika hal tersebut nanti sudah tidak bisa dilakukan, maka yang akan terjadi, ya pemerintahan akan berjalan lagi. Semuanya baik-baik kembali dan orang-orang yang mencari ribut di sosial media ini sepertinya hanya akan ditinggalkan oleh para ya pengikut-pengikutnya yang tadinya itu ramai ikut serta karena sedang ramai-ramai pemilu, tapi nantinya akan kembali sepi karena kembali lagi orang Indonesia pengennya damai. Dan ini semua terjadi karena kesalahan fatal yang dilakukan saat debat Capres. Ingat ya, debat Capres 2 dan debat Capres 3 dan debat Capres ketiga. Seharusnya jika serangan-serangan kepada Prabowo dan Gibran tidak dilakukan, maka kesempatan terjadinya putaran kedua ini akan terjadi. Kalaupun ada yang kecurangan itu akan sulit untuk membatalkan putaran kedua yang nyaris terjadi. Jika ternyata mereka berdua, 01 dan 03, tidak menyerang Prabowo, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya merendahkan dan membuat Prabowo ini jadi mesake, kasihan. Karena betul apa yang dikatakan oleh Bu Mega, orang yang kasihan itu semakin disayang oleh rakyat Indonesia. Dan mereka mungkin nggak tahu jika ternyata perpindahan kekuasaan itu tidak dilakukan dengan perubahan. Tidak dilakukan dengan perang atau adu otot. Tapi dilakukannya dengan pengkhianatan dan juga kudeta. Mungkin ini akan saya bahas di konten yang berikutnya nanti. Tapi sebelum itu terima kasih untuk kalian semua yang bertahan hingga akhir konten. Artinya kalian harus subscribe dan mengikuti konten-konten dari saya. Silakan bagikan jika konten ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.